Selamat siang semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Baik. Kalau ada yang nggak baik-baik aja boleh tanya, boleh info ke Pak Ian ya. Siap. Jadi harapannya hari ini baik-baik aja. Oke. Nah, pada pelajaran matematika kali ini kita mau belajar tentang aljabar, ya, aljabar atau algebra, ya kan? Nah, kalau ada kalimat atau kata-kata aljabar, kira-kira apa yang muncul di kepala kalian? Itu kayak apa ya? Jadi dan aljabar, kira-kira apa nih pertanyaan apa yang muncul di pikiran? Apa ya? Apakah hitung-hitungan? Oh itu. Apakah tentang uang? Hanya hitungan-hitungan deh. Hitungan-hitungan. Ada yang lain? Coba. Letters. Oh, letters. Iya, betul, letters. Ada letters juga. Good. Apalagi? Jadi ada huruf, mungkin ada perhitungan uang-uangan, hitung-hitungannya, terus ada apa lagi tuh? Aljabar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, nanti kita lihat ya, apakah apa yang ada di pikiran kalian itu sama nggak seperti yang ada di sini. Oke, nah karena aljabar itu ada di sekitar kita, ya, makanya Pak Ian pilih temanya aljabar itu mudah, karena itu masih relate atau masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai ya. Oke, Mulai baca. Oke, diharapkan setelah belajar kalian itu dapat mengenal bentuk-bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, variabelnya, koefisiennya, atau konstantanya. Lalu dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan operasi hitung. Yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah dalam bentuk aljabar. Oke, supaya kalian ada gambaran tentang aljabar, Pak Ian kasih case seperti ini. Ceritanya Bu Ani dan Pak Anang, dia pergi ke toko alat tulis, ya. Bu Ani membeli 4 kardus buku dan 3 buku. Kalau Pak Anang, dia membeli 5 buku. Pertanyaannya, nih, kira-kira bisa nggak kita langsung menjumlahkan pembelian Bu Ani dan Pak Anang? Tuh, Bu Aninya 3 buku, Pak Anang 5 buku. Bu Aninya beli 4 kardus buku ya, ya kan? Nah, kira-kira kalau kita minta untuk ditotal semuanya, bisa nggak ini ditotal semuanya langsung? Bisa. Ada yang lain? Belum, Pak. Belum, oke. Kira-kira dari pertanyaan ini nih, apa yang belum diketahui dari cerita tersebut? Yang belum diketahui apa di sini? Jumlah dalam kardus. Jumlah harga, betul. Terus tadi Jumlah buku dalam kardus. jumlah bukunya dalam kardus belum diketahui, kita nggak tahu ya. Sama harganya kita juga nggak tahu ya. Good, bagus. Kalian sudah explore diri kalian terhadap ini. Dari simulasi cerita ini kamu sudah bisa menyampaikan pertanyaan apa yang muncul ya. Jadi ada pertanyaan di sini ya. Bagus, terima kasih ya. Nah, ini kalau kita visualisasikan ini nggak jelas ya. Ini Kardusnya. totalnya ya. Oke, jadi kalau yang kita menghitung punyanya Bu Ani dulu nih. Sebetulnya Bu Ani ini membeli 4 kardus buku. 1, 2, 3, 4, ada 4 kardus. Ditambah 3 buku ya, itu ilustrasinya. Tapi kita nggak tahu nih dalam 1 kardus ini ada berapa buku jumlahnya, dan kita tidak tahu berapa harganya per kardusnya atau masing-masing buku. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, nah sekarang kalian sudah ada di dalam 2 grup ya. Tapi tadi sebetulnya pertanyaan sudah dijawab. Kalian tidak dalam grup, tidak diskusi, tapi langsung pop up ya, pertanyaannya langsung muncul, yaitu tadi ada pertanyaan yang apa isi kardusnya, berapa jumlah buku di dalam kardus, lalu ada berapa harganya ya, berapa harganya. Satu lagi kira-kira apa pertanyaannya? Satu lagi itu kalau nggak salah itu kardusnya kosong nggak? Kardusnya kosong nggak? Oke, boleh. Kardusnya kosong nggak? Ya, itu pertanyaan yang Pak Ian tampung ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Tadi ada yang pertanyaan, Pak, isinya kardus itu apa? Nah, ternyata isinya kardus itu adalah X. Berarti 10. Ya, isinya kardus adalah X.
Kita umpamakan bahwa satu kardus itu X, ya. Kardus itu X. Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya X tersebut, yaitu isi kardus, ya, kita ganti isinya dengan 5, 10, dan 12. Ya. Tadi kardusnya kardus apa? Kardus makanan atau kardus buku? Buku. Kardus buku. Berarti kardusnya itu berisi buku. Kita tidak tahu jumlah di dalamnya ya. Sekarang kita akan memberikan nilai berapa jumlahnya buku di dalam kardus tersebut. Kita tentukan. Yang pertama, kita tentukan misal jumlah buku di dalam kardus itu 5, kita bisa menuliskan X sama dengan 5. Berarti isi di dalam kardus itu berjumlah 5 buku. Kalau kita ganti X sama dengan 10, berarti 10 buku. isi di kardus itu berisi 10 buku. Kalau kita ganti X sama dengan 12, berarti 10 buku. ya, berarti dalam satu kardus isinya 12 buku. Nah, sekarang kita coba ya menghitung total buku dari Bu Ani dan Bu Anang. Totalnya berapa? Kita lihat di sini, ya. Bu Ani tadi beli 4 kardus. Iya. 4 kardus ya. Oke. 4 kardus. Bu Ani membeli 4 kardus. Kardusnya ada 4. Ingat, kardus diganti dengan isinya kardus tadi diganti dengan simbol dimisalkan ya. Kita misalkan kardus ya. Jumlah buku dalam kardus adalah X. Karena ada 4 kardus, berarti kita ganti dengan 4. Di dalamnya kardus isinya apa tadi? 4. Udah diisi, udah diketahui belum isinya kardus tadi apa? Belum. Makanya karena belum diketahui diganti dengan apa tadi? X. Nah, berarti kita bisa menulis 4 kardus adalah 4X, ya. Oke, sekarang Bu Ani tadi selain membeli 4 kardus buku, Bu Ani beli berapa buku lagi? Berapa buku? 3, ya kan? Bu Ani membeli buku 3, berarti total yang dibeli Bu Ani adalah 3, ya. Karena ini 3 buku, 3 aja. Kenapa nggak ditulis X? Karena ini bukan 3 kardus, hanya 3 buku. Berarti ini salah ya kalau ditulis 3X ya. Harusnya hanya 3 kita tulis. Jadi ini adalah bentuk aljabar yang bisa ditulis atau yang bisa digantikan Bu Ani, karena Bu Ani membeli 4X plus 3. Jadi aljabar ini mewakili dari apa yang dibeli Bu Ani, ya. 4X 4 kardus buku ditambah 3 buku. Paham dari sini? Oke, nah sekarang kita mau mengisi 4 kardus buku 1, 2, 3, 4, ada 4 kardus ditambah 3 buku, ya. Itu ilustrasinya. Tapi kita nggak tahu nih dalam satu kardus ini ada berapa buku jumlahnya. Kalian sudah ada di dalam 2 grup ya. Sekarang kita lihat di sini nih. Tadi ada yang pertanyaan, Pak, isinya kardus itu apa? Nah, kita lihat di sini. Kalau seandainya X tersebut, yaitu isi kardus, ya, kita ganti isinya dengan 5, 10, dan 12. Ya. Tadi kardusnya kardus apa? Kardus makanan atau kardus buku? Kardus buku. Berarti kardusnya itu berisi buku. Kita tidak tahu jumlah di dalamnya ya. Sekarang kita akan memberikan nilai berapa jumlahnya buku di dalam kardus tersebut. Ya. Buku di dalam kardus itu 5, kita bisa menuliskan X sama dengan 5. Berarti isi di dalam kardus itu berjumlah 5 buku. Kalau kita ganti X sama dengan 10, berarti 10 buku. isi di kardus itu berisi 10 buku. Kalau kita ganti X sama dengan 12, berarti 10 buku. ya, berarti dalam satu kardus isinya 12 buku. Bu Ani tadi beli 4 kardus. 4 kardus ya. Oke. 4 kardus. Bu Ani membeli 4 kardus. Kardusnya ada 4. Ingat, kardus diganti dengan isinya kardus tadi diganti dengan simbol
Dimisalkan ya, kita misalkan kardus ya. Jumlah buku dalam kardus adalah X. Karena ada 4 kardus, berarti kita ganti dengan 4. Di dalamnya kardus isinya apa tadi? 4. Udah diisi, udah diketahui belum isinya kardus tadi apa? Belum. Makanya karena belum diketahui, diganti dengan apa tadi? X. X. Nah, berarti kita bisa menulis 4X. 4 kardus adalah 4X. Ya. Oke, sekarang Bu Ani tadi selain membeli 4 kardus buku, Bu Ani beli berapa buku lagi? Berapa buku? 3. Ya kan? Bu Ani mau beli buku 3, berarti total yang dibeli Bu Ani adalah 3. Ya. Karena ini 3 buku, 3 aja. Kenapa nggak ditulis X? Karena ini bukan 3 kardus. Hanya 3 buku. Berarti ini salah ya kalau ditulis 3X ya. Harusnya hanya 3 kita tulis. Jadi bentuk aljabar yang bisa ditulis atau yang digantikan Bu Ani, karena Bu Ani membeli 4X plus 3. Jadi aljabar ini mewakili dari apa yang dibeli Bu Ani. Kan nilai dari isi kardus adalah 5, 10, 12. Berarti kita ganti 5, 10 dan 12. Nah, kira-kira berapa total buku yang dimiliki Bu Ani jika di dalam kardus itu berisi 5 buku, 10 buku, dan 12 buku? Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian, ya kan? Lembar kerjanya ini nanti bisa kalian kerjakan online ya. Namanya di skip aja nggak apa-apa, langsung ke nanti tinggal share ke kalian ya. Bagus, Raina. Oke, tinggal sekarang Raina yang bentuk aljabarnya. Kan banyaknya 4 kardusnya 4 ya. Kalau di sini Ini ya, jadi berarti bentuk aljabarnya 4X plus tadi berapa? 4X plus 5. Yang pertama plus 3. Plus 3. Nah, yang 5 ini tidak memiliki variabel, namanya konstanta. Dia tidak memiliki variabel, ya. Oke. Berarti di sini dari bentuk aljabar ini ada 2 suku bervariabel X dan suku tidak bervariabel atau disebut konstanta, ya. Di LKS-nya. Oh Gimana? Di LKS yang E. Yang E. Di sini silahkan diskusikan grup sini. Berarti 40 tambah 9 dulu nih kan. 1. Sama X plus 3 X satu-satu dulu deh. Betul. Plus 3 Plus 1 yang ini habis itu lagi berarti 9 kurang 1 yang 3. Betul. 48. Nah, Sampai pertanyaan 2 sudah selesai? Kita ini udah lebih nih, Pak. Lebih. Ini benar nggak Pak kalau kayak gini, Pak? Oh, ini hanya diminta untuk menyederhanakan aja. Oh. Oke, jadi kita belum sampai ke penyederhanaan. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua, yaitu menyederhanakan bentuknya ya. Aljabarnya Bu Ani tadi apa? 4 tambah 3 buku. Ini X-nya berarti kita ganti 10 ya. Iya. 10 ini kali ya. Ditambah 3 berarti 43. Siapa yang betul? Angkat tangan. Betul semua kan? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, bagus. Kalian hafal. Mana hilang? Nah, ada variabel 4 ditambah karena 9 dikurangi 1 positif 8 ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Aljabar itu mudah. Kesimpulannya, ayo coba kalian simpulkan ya. Oke. Simpulkan apa itu aljabar. Simpulkan menurut kamu setelah belajar itu aljabar itu apa? Terakhir adalah refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Dari grup A, pelajaran apa yang kamu? Itu gimana caranya bisa aljabar? Menyederhanakan, Dapat mengelompokkan. dapat mengelompok. Bagus, terima kasih semuanya ya hari ini untuk pelajaran kali ini. Jadi ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.